Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lutfia Al-Zahra dengan NPM 1911050117 dari Prodi Pendidikan Matematika semester 4 kelas F. Saya akan menyampaikan materi mengenai pencemaran lingkungan. Nah, sebelumnya kalian pada tahu nggak sih apa itu pencemaran lingkungan? Pasti sudah pada tahu dong apa itu pencemaran lingkungan. Jadi apa sih pencemaran lingkungan itu? Oke, jadi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Nah, seperti pada contohnya nih, pada contoh dalam bidang industri, selain menghasilkan produk untuk kebutuhan juga menghasilkan limbah. Nah, di bidang industri ini terdapat pencemarannya yaitu pada di limbah. Nah, limbah adalah suatu benda atau zat yang mengandung berbagai bahan yang membahayakan bagi makhluk hidup. Pencemaran dibedakan menjadi 3, yaitu pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Yang pertama, pencemaran udara. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu pencemaran udara? Oke, jadi udara merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan makhluk hidup karena udara sangat dibutuhkan untuk bernapas dan hendaknya memiliki kualitas udara yang baik. Udara yang berkualitas baik adalah udara yang belum mengalami pencemaran. Cirinya tidak berbau, terasa segar, dan ringan saat dihirup. Pencemaran udara terjadi karena masuknya polutan atau benda yang menyebabkan pencemaran ke dalam atmosfer. Dampaknya membuat kualitas dan fungsi udara menurun. Nah, adapun standar pencemaran udara dapat ditentukan berdasarkan 5 zat pencemar utama, yaitu karbon monoksida atau CO, sulfur dioksida atau SO2, nitrogen dioksida NO2, ozon atau O3, dan partikel debu. Nah, selain itu pencemaran udara bersumber dari berbagai hal seperti pada bidang industri dan pada bidang transportasi. Selain itu disebabkan juga oleh faktor alam seperti kebakaran hutan atau gunung meletus yang menyebabkan polusi udara. Ditambah lagi semakin sempitnya lahan hijau khususnya di perkotaan, tidaknya pepohonan yang berfungsi untuk menyimpan oksigen. Nah, adapun pencemaran udara yaitu akibat dari pencemaran udara yaitu berdampak bagi keberlangsungan hidup ekosistem. Dampaknya bisa berskala makro dan mikro. Wow, sangat besar sekali ya dampak dari pencemaran udara itu. Pada skala mikro, berdampak pada kesehatan seperti tubuh kekurangan oksigen, menjadi lemas, jika berlangsung lama dapat menyebabkan kematian, seperti misalnya menghidupkan genset di suatu ruangan, jadi kita kekurangan oksigen. Nah, dampak skala makronya yaitu seperti terjadinya fenomena hujan asam, efek rumah kaca, dan penipisan lapisan ozon. Adapun pencegahan dari pencemaran udara ini sendiri yaitu bisa melakukan reboisasi buat mengurangi kadar karbon dioksida di udara, membuat
jalur hijau berupa penanaman pohon di kota-kota sebagai paru-paru terutama di perkotaan. Nah, kemudian lokasi pabrik, khususnya di bidang industri ya, sebaiknya jauh dari permukiman penduduk. Bahkan pabrik harus membuat cerobong asap yang tinggi agar limbah yang keluar tidak bau. Oke, yang kedua yaitu tentang pencemaran air. Pencemaran air merupakan peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam perairan. Dampaknya membuat air tercemar dan kualitas air menurun. Padahal air, khususnya air bersih, memegang peran penting dalam kehidupan makhluk hidup. Air yang tercemar tidak bisa dimanfaatkan dan menyebabkan penyakit. Pencemaran air bisa terjadi dari limbah industri, limbah rumah tangga, limbah pertanian. Limbah industri sangat potensial sebagai penyebab terjadinya pencemaran air karena limbah cairnya langsung dibuang tanpa diolah terlebih dahulu. Padahal limbahnya mengandung bahan berbahaya dan beracun. Seperti pada limbah rumah tangga berupa deterjen, sampah, dan kotoran manusia. Jumlah penduduk yang semakin meningkat membuat limbah yang dihasilkan akan semakin tinggi juga. Kegiatan pertanian ini bisa menimbulkan pencemaran air terutama karena penggunaan pupuk buatan, pestisida, dan herbisida. Adapun dampak dari pencemaran air yaitu air tercemar, limbah akan berdampak tidak dimanfaatkan karena limbah yang terkandung dalam air dapat membusuk dan muncul rasa dan bau tidak sedap. Sangat signifikan sekali ya manfaatnya. Terus habis itu proses pembusukan limbah oleh pengurai membutuhkan banyak oksigen. Dampaknya kadar oksigen dalam air yang diperlukan oleh makhluk hidup lainnya berkurang. Nah, cara pencegahan untuk mengurangi pencemaran air yaitu agar kualitas airnya itu tetap dijaga dan tetap baik. Nah, pengelolaan industri wajib membuat pengelolaan limbah atau UPL, unit pengelolaan limbah, menggunakan pupuk buatan dan pestisida sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Kemudian tidak membuang sampah ke sungai. Dan yang ketiga yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah pada umumnya disebabkan oleh zat-zat kimia yang dibuang secara langsung. Pencemaran bisa juga disebabkan oleh sampah anorganik yang tidak bisa terurai. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Itu akan berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan. Adapun sumber pencemaran tanah yaitu disebabkan oleh limbah keluarga atau limbah pertanian. Limbah keluarga seperti contohnya yaitu pada senyawa anorganik yang tidak bisa terurai oleh mikroorganisme. Sementara limbah pertanian dari penggunaan pupuk buatan, zat pemberantasan hama, dan pemberantasan tumbuhan serta pengganggu. Adapun dampak dari pencemaran tanah ini sendiri yaitu bisa berdampak pada kesehatan manusia karena ada bakteri di dalam tanah tersebut. Adapun pencegahan dari pencemaran tanah itu yaitu dengan cara kita mendaur ulang sampah yang tidak bisa diurai. Nah, jadi tidak dibuang melainkan dimanfaatkan. Kita bisa membuat sampah kreatif, misalnya seperti pipet sedotan tuh kita buat seperti kotak tisu, jadi bisa korat yang sudah lama itu dibuat kotak tisu juga bisa. Terus memisahkan sampah plastik dengan non plastik. Sampah plastik bisa ditimbun dan tidak dibuang sembarangan. Bisa juga dengan cara remediasi. Remediasi adalah kegiatan membersihkan permukaan tanah yang tercemar.
Nah, itu bertujuan untuk menghindari resiko yang diakibatkan dari terkontaminasi logam baik yang berasal dari alam ataupun akibat dari aktivitas manusia, yang dimana terdapat dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tabkhasun nasa asya'ahum wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Yang artinya, dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah membuat kerusakan di bumi. Nah, sudah sangat jelas kan bagaimana pencemaran lingkungan itu berdampak pada bumi dan juga manusia. Masya Allah sekali ya, luar biasa dampaknya yang terjadi. Oke, itu saja video dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.